Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi saya sudah bikin ini sederhana, kayak kemarin. Jadi ini penjelasan dari ya seperti di kelas, tapi lebih sistematis mungkin ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mau skripsi, kalau mau serius ya pakai ini, bisa apa tesis, disertasi, sama saja menurut saya. Nggak ada bedanya. Oke, seperti yang kemarin saya apa namanya sampaikan, setiap latar belakang masalah ya ini kurang lebih ini. Kalau Anda tambahi silakan, tapi ini udah apa sudah sangat kuat. Bagaimana cara Anda? Jadi pertama topik atau temanya dijelaskan, dan problem risetnya, gap dan positioningnya, gap pengetahuan dan apa positioningnya itu, kemudian studi kasus dan fokus penelitiannya dan argumennya. Juga kurang lebih 5 hal ini kalau sudah dituangkan di dalam latar belakang masalah secara ini apa, secara mendalam gitu, ya, nggak mendalam pun itu sudah kelihatan apa yang dibicarakan sebenarnya. Dan ini bukan urutan yang apa seperti pernah saya katakan, ini bukan urutan yang paten harus topik dulu problem ya. Orang cara menulisnya beda-beda, tapi saya ingin menurut urutan ini di dalam. Jadi ini langkah-langkah yang eh, perlu dilakukan. Pertama seperti kemarin. Ini kan berdasarkan saya menggunakan artikel saya tentang apa sektarianisme di dalam itu ya, di dalam ruang online oleh kalangan Salafi. Jadi kalau kita perhatikan di sini satu paragraf ini saja, jadi dalam satu paragraf ini Anda sudah kemarin sudah eh, sebagian ini tahu. Jadi ini kan pertama harus mengemukakan topik atau tema. Tema apa? Nah, ini jawabannya itu sektarianisme. Bagaimana saya mengungkapkan ada di sini nih. Ya, pasca Orde Baru terjadi konflik sektarian. Oke, itu sudah kan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti ditunjukkan pada kasus anti Syiah dan anti Ahmadiyah. Konflik ini bersifat eh, sektarian, dikatakan sektarian, saya salah tulis, karena dibingkai dengan wacana sektarian dalam Islam dan pandangan teologis mengenai suatu kelompok, ya kan. Menariknya konflik ini justru dimungkinkan oleh demokrasi. Nanti apa ini aja saya sudah sebenarnya sudah mengemukakan suatu yang ini ya, satu kenapa ini penting. Tapi saya nanti ada bagian sendiri. Eh, Menariknya, konflik ini justru dimungkinkan oleh iklim demokrasi dan kebebasan yang tumbuh pasca Orde Baru. Berbagai kelompok Islam muncul ke ruang publik untuk menyuarakan pandangan mereka yang sering bertentangan satu sama lain dan menimbulkan berbagai konflik, termasuk konflik sektarian, ya kan? Nah, ini jelas apa ini sudah menggambarkan tema apa yang kita ingin sampaikan. Oh, sektarian di Indonesia. Oh, seperti ini loh gambarannya. Tema ini apa bisa dinyatakan dalam beberapa paragraf juga bisa, tetapi menurut saya ininya ya, seperlunya ya, jangan terlalu panjang. Eh, yang penting sudah to the point-nya itu. Kalau saya menurut to the point. Kalau poinnya sudah kuat, langsung apa itu sudah kuat. Nggak perlu beberapa paragraf. Ini, nah, seperti saya katakan, saya selalu kenapa tema itu penting. Nah, kenapa kenapa topik tema kita penting. Nah, kenapa begitu? Karena ada hubungannya nih, ya. Ini paragraf saya, proposal ini akan mengkaji atau tesis ini akan mengkaji ya lebih jauh konflik sektarian di Indonesia. Kajian ini menjadi penting karena berkaitan dengan bagaimana kita memahami ya, memahami konsep sektarianisme atau tesis sektarianisasi, ya kan? Terus saya di sini secara sederhana mengambil salah satu pandangan tentang sektarianisasi atau sektarianisme itu dari Nadir Hashemi dan Danny Postel, yang di situ apa yang keduanya mengemukakan bahwa konflik Timur Tengah pada dasarnya tidak dipicu oleh sektarianisme, tetapi lebih oleh
otoritarianisme politik. Jadi ada kepentingan politik, terus sikap otoriter apa rezim itulah yang menjadikan apa namanya konflik, bukan wacana sektarianisme. Itu menurut apa namanya salah satu dari atau ini dua orang eh, peneliti ilmuwan penting di dalam bidang apa namanya Islam dan politik. Umumnya konflik sektarian di Timur Tengah menurut kedua apa penulis tadi terjadi di negara-negara yang sektarian. Jadi di sini jelas apa namanya eh, kenapa penting? Ya kita harus menghubungkan ini karena berhubungan dengan diskusi teoretis mengenai sektarianisme dan tesis sektarianisme. Penjelasannya Anda bisa lihat di paragraf saya ini. Nah, oke, sampai di sini ada ini mungkin pertanyaan. Jadi penting itu karena apa namanya ada perbincangan yang ilmiah berhubungan dengan teori, berkaitan dengan argumen, dengan teori sebenarnya itu dan lain-lain, dengan tesis di situ, tesis orang lain. Jadi ini harus kita bisa mengatakan ini kalau kita membaca buku yang apa tulisan yang banyak, yang satu topik atau ya satu tema gitu. Umumnya bilang apa kajian-kajian sebelumnya itu. Nah, kajian saya akan menjadi penting karena saya memasuki ke dalam diskusi yang ada, yang di sana terdapat eh, argumen, terdapat tesis, ya, terdapat perbincangan teoretis mengenai sektarianisme dan tesis sektarianisasi. Salah saya tulis salah, tesis sektarianisasi gitu. Nah, sampai di sini ada yang ini mungkin tanya. Belum ada Pak, mungkin kemarin sudah dibahas kan. Mungkin Oke lanjut ya. aja. Lanjut. Kemarin nggak hadir kan? Ya, gimana Pak? Si Ariel Asharil nggak hadir toh kemarin. Asa Asaharil ada Hadir, Pak. Pak. Kemarin hadir. Sing yang hadir nggak siapa kemarin? Wahyu yang nggak hadir Pak. Oh, ayo. Wahyu, ini kita berempat yang hadir kemarin. Oke, oke, ya sudah. Jadi ini hanya mensistematisasikan yang kemarin ya. Ini dengan apa saya apa kasih PowerPoint ini sebenarnya kan sudah bisa diikuti gitu. Oke. Terus setelah kenapa penting tema itu, terus kita karena berhubungan tadi. Terus apa gap yang atau ya apa gap dan positioning kita? Ini kayak kita gabung antara gap pengetahuan dan positioning. Ya, Hmm. saya bilang begini, sebagaimana dikemukakan di awal, konteks Indonesia menunjukkan arah lain, yaitu konsep konflik tektonik lahir bukan lahir dari terbukanya ruang demokrasi. Jadi beda dengan kasus Timur Tengah. Oleh karena itu menarik untuk dikaji mengapa demokrasi justru melahirkan konflik sektarian. Padahal kalau menurut apa temuan sebelumnya demokrasi yang melahirkan konflik sektarian itu adalah rezim yang otoriter, situasi politik yang otoritarian. Ya, dengan mengkaji kasus Indonesia kita akan bisa melihat bahwa tesis Hasemi maupun Hasemi dan Postel tidak bisa menjelaskan akar konflik sektarianisme di Indonesia atau Indonesia. ya ini penyederhanaan sebenarnya kalau apa namanya argumennya bisa dibuat apa Lanjut. bisa lebih rumit tapi saya ingin sederhana di sini dengan mengkaji kasus Indonesia kita akan bisa melihat bahwa tesis Hashemi dan Postel tidak mampu menjelaskan akar konflik sektarianisme di Indonesia pasca Orde Baru. Dan yang selanjutnya adalah apa kasus, studi kasus dan fokusnya dan kenapa penting. Ini saya gabung dalam satu paragraf agak panjang
dibanding judulnya sebagai sebuah contoh. Tapi kalian bisa membuat lebih dari satu paragraf ya. Kalau kalau dibutuhkan, saya katakan kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya ini jangan lakukan. Nih, saya bilang salah satu kelompok ini, kelompok yang apa melakukan tadi konflik itu konflik. Ada kaum salafi yang kehadirannya memicu konflik sektarian baik dengan kelompok-kelompok lain maupun dengan kelompok sesama salafi. Konflik ini bisa kita lihat secara jelas bagaimana terekspresikan dalam aktivitas aslinya di ruang digital. Jadi ini juga ruang digital ini juga sudah eh, menjadi apa namanya eh, fokus tersendiri ya. Saya fokus ruang digital. Mereka memposting berbagai sejauhan yang Hmm. ditujukan untuk mengkritik kelompok lain atau sesama salafi. Nah, terus saya juga melakukan fokus juga pada salafi yang mana. Fokus yang saya pilih itu terdapat beragam salafi di sini ya. Penelitian ini akan fokus pada salafi yang puritan. Nah, saya jelaskan di situ. Kelompok puritan ini dicirikan oleh upaya untuk menjauhi politik praktis dan berkonsentrasi pada pendidikan dan dakwah dan penyucian Mungkin. diri. Ya. Sikap mereka terhadap penguasa atau pemerintah berdasarkan pada doktrin ketaatan kepada waliul amr, kepada penguasa dan larangan memberontak. Karena itu menarik dan penting untuk dilihat lebih Hmm. jauh bagaimana sih mereka menempatkan wacana sektarian mereka di ruang online lagi itu dalam konteks keindonesiaan yang demokratis tadi, ya kan? Dengan tetap berpegang pada ketaatan eh, ketaatan pada waliul amr tadi. Gitu. Hmm. Nah, jadi kelihatan ya, coba yang sudah bikin latar belakang, coba apa, dilihat apakah saya sudah menjelaskan fokusnya, studi kasusnya, fokusnya dan kenapa pentingnya itu harus dicek itu. Nah, ini yang terakhir. Ini sebenarnya sederhana sekali ya. Ini yang menjadi kuat adalah argumen penguat apa terakhir setelah mengumumkan semuanya kita coba berargumen argumen kita susun kita mau bilang apa sih di dalam tesis ini, di dalam disertasi ini, di dalam skripsi ini atau bahkan di dalam artikel kita mau bilang apa? Oh, saya mau bilang bahwa konflik internal Salafi yang mengusung isu-isu sektor ini bukan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan otoritas keagamaan mereka, tetapi juga untuk mempertegas mana di antara mereka yang merupakan uh, warga yang warga negara yang baik, yang taat kepada waliul amr tadi itu. Ya. Hmm. Jadi ini saja apa namanya yang penting argumen ini kalau masih di tahap proposal ya argumen yang sifatnya sementara sebagai panduan nanti bisa diubah ketika data data sudah semua masuk dan kemudian kita mulai mengolahnya, menganalisisnya. Nah, baru kita akan tahu sebenarnya saya mau bilang apa sih setelah saya baca eh, semua data yang terkumpul itu. Oh, ternyata saya ingin bilang bahwa ini loh konflik internal Salafi itu seperti ini. Tidak semata-mata persoalan teologis, otoritas agama gitu. Tapi ini juga penegasan terhadap posisi mereka sebagai warga negara yang baik, yang taat kepada waliul amr tadi. Sampai di sini ya ini semua yang ingin saya sampaikan kemarin ya. Nanti kalau untuk eh, masalah teorinya kita bahas mungkin kita akan ketemu lagi untuk menegaskan. Di sini ada pertanyaan, Agus, Ariel, atau sudah sangat jelas? Apa Saya Pak, kesulitan? Nah, ya mungkin itu apa? Berarti argumen yang kita bangun itu apa argumen apa kayak yang menjelaskan apa topik dari keseluruhan kita itu ya?
Dan itu Bukan, merupakan bukan. argumen awal ya. Nah, ya, pertama ini adalah argumen awal untuk kasus proposal. Ya, Hmm. kalau sudah jadi tesis, jangan pakai apa argumen yang awal. Kalau memang argumen yang awal itu masih bisa dipertahankan dan data Anda itu mendukung argumen yang awal, silakan itu dipertahankan, gitu kan. Tetapi kalau tidak, ya harus berubah argumen kita. Nah, argumen itu sebenarnya ingin tidak hanya apa menyatakan apa sih yang mau kita kita tegaskan di dalam tulisan kita, tetapi juga apa sih yang membedakan dengan sebelumnya. Jadi ini juga bagian dari penegasan gap gitu sebenarnya. Karena gap itu lahir dari kesimpulan yang berbeda, argumen Oh. yang berbeda kayak gitu. Hmm. Terus kesimpulannya kok begitu? Wah, enggak, kayaknya kalau kasusnya lain kesimpulannya akan lain deh gitu. Kayak gitu. Nah, itu namanya gap. Eh, Jadi ada celah di situ. Di mana kita bisa membedakan antara penelitian kita dengan yang lain berdasarkan data yang ada, itulah kita apa sudah memenuhi apa membangun gap sekaligus mengisi gap itu, ya kan? Gap saya ada di sini perbedaan dan karena itu apa belum saya ingin membuktikan dalam tulisan ini bahwa harusnya seperti ini dikatakan seperti ini bukan seperti sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang ini. Agus nggak mau bertanya. Oh, di jalan Agus. Gitu ya. Ini apa Lukman mana? Hadir, Pak. Nggak ada pertanyaan, Lukman dan Sementara masih pusing, Pak. pusing. Ya, Ah, masih mencerna, masih berusaha mencerna. ah. Jadi dan ini semua harus apa lahir dari bacaan ya, bukan dari apa kita membuat argumen itu bukan asal gitu, tapi berdasarkan bacaan kita. Bacaan terus berdasarkan data sementara kalau untuk proposal misalnya. Semua dari jadi misalnya kita penegasan tentang kenapa penting itu juga karena kita membaca eh, karya-karya sebelumnya, penelitian sebelumnya seperti apa gitu. Hmm. Kalau mau ini misalnya gap dan positioning ini kita juga akan bisa menjelaskan kenapa apa positioning saya ini penting. Misalnya begitu. Apa terus setelah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan selama kita menyusun eh, tulisan itu. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang coba kita ajukan dan kita jawab sendiri, itulah yang akan membuat apa tulisan kita menjadi kuat. Apalagi nanti kalau ada dibantu oleh misalnya proofreader dalam artian orang yang membaca dan mengkritisi tulisan kita misalnya, itu akan membuat apa tulisan kita menjadi sangat kuat. Itu apa saya kira yang ingin saya sampaikan. Ini lebih sistematis dan bisa dicontoh gini. Mungkin ya, mungkin kalau kita ini saja pertanyaan-pertanyaan ini coba isi satu persatu nih pertanyaan pernyataan tentang topik. Berarti kan dari lahir dari pertanyaan topik Anda apa? Sudah jelaskan, ya kan? Jelaskan dengan apa secara mendalam katakan dalam satu atau dua paragraf yang kuat. Ya. Setelah itu problem risetnya apa? Jawab lagi. Sudah semua terjawab dari 5 unsur ini. Setelah itu kalian susun, enaknya saya susun gimana? Saya mulai dari gap ataukah dari problem riset misalnya, ataukah topik? Topik
ataukah fokus gitu. Jadi eh, posisinya selalu bisa berubah. Ini bukan apa 5 hal yang tidak saya andaikan sebagai berurutan. Bisa, tapi ini adalah unsur-unsur yang harus dikemukakan di dalam materi. Yang perlu dikemukakan. Bahkan harus. Kalau tanpa itu, saya kira akan ini eh, akan kabur. Dan ini satu hal, prinsip selalu saya katakan kita harus to the point ya. Jangan banyak memasukkan unsur-unsur yang tidak ada kaitannya dengan 5 hal ini. Kalau di sini, kalau nggak ada kaitannya langsung, kalau hanya ingin menambah halaman tanpa, saya kira nggak kuat. Itu. Kira-kira ini lebih sistematis atau dari kemarin ya? Ya. Pak, izin Pak. Silakan. Mungkin Bapak bisa kembali tegas kalau masalah problem riset itu seperti apa, karena saya sendiri mungkin masih bingung Pak. Oh, problem riset. Problem riset kan ini problem riset. Apa problem risetnya? Kenapa penting ini problem riset? Bentar. Problem riset itu soal gap pengetahuan. Ya, problem riset itu soal gap pengetahuan. Gap pengetahuan itu satu ya. Gini berangkatnya. Problem riset itu selalu berhubungan dengan persoalan teoretis dan konseptual. Ya, ini loh, ini di bagian ini nih. Kenapa penting? Karena ada diskusi teoretisnya. Problemnya apa? Kalau diskusi teoretis melahirkan apa namanya saling kritik, ada tesis, antitesis segala macam, dan melahirkan gap di situ. Misalnya nih di dalam tulisan ini ada salah satu tesis yang mengatakan bahwa eh, tadi konflik sektarian sebenarnya bukan karena persoalan teologis, tetapi karena otoritarianisme politik. Itu pertanyaan kita harus membaca, apakah benar seperti itu ya kalau kita gunakan untuk membaca Indonesia, ya kan? Saya tidak setuju dengan itu. Maka itu problem riset. Problem risetnya adalah bagaimana kalau tesis tesis eh, dari Postel dan Hasemi ini kita gunakan untuk membaca Indonesia. Ternyata nggak bisa gitu kan. Ini problem riset itu namanya. Problem pengetahuan, problem teoretis, problem konseptual. Gimana, Ril? Paham kira-kira? Kamu Iya, nulis tentang iya apa? Bapak. Kamu nulis tentang apa? Tentang karismatik dan lifestyle Pak. Lifestyle. Uh, Iya Pak. oh ya, berarti kan itu problemnya akan ketemu kalau kamu mempertanyakan bagaimana sih selama ini berbicara tentang apa tadi tentang karisma dan lifestyle gitu. Dan Kamu pertanyakan itu yang sudah itu. Oke gitu ya. Ini kayaknya sudah apa waktunya sudah selesai. Jadi apakah kita tambah atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah selesai ini. Habis waktu apa waktu ininya zoomnya. Ataukah kita apa tambahi? Cukup ya? Oke, terima kasih. Teman-teman lain gimana? Kalau tambah ya gimana saya Pak? akan perpanjang gitu.
Kan ini sudah apa habis Tambah boleh. apa? Kalau dari saya ditambah tidak masalah, Pak. Oke, Cuman dari oke, teman-teman gimana? oke. Oke, aku boleh. Nah, boleh. Dari Berarti ke ini saya bapaknya sih stop dulu mungkin ya. bapaknya yang Baik, Pak. Oke, kita Iya, stop dulu ya. Mungkin kita akan tambah. iya, Oke, ya. Sebentar saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. boleh.